Shalom. Sekali lagi shalom. Saat ini kita mendengar Tuhan, kita bersama Tuhan. Sebelum kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita mau lebih semangat lagi, kita mau lebih menjamur jiwa-jiwa lagi, dan biarlah melalui keselamatan yang Tuhan sudah berikan kita dimenangkan. Kita adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang diselamatkan, dan orang-orang pilihan Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita sebelum kita bangkit berdiri dengan hormat Ibu Maria, bahwa kita ada doa pembuka ibadah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami datang pagi ini ya Tuhan, dan ucapan syukur karena Tuhanlah perlindungan kami, dari Tuhanlah pertolongan kami, sehingga kami ada pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah kami di sini karena Tuhan roh jahat yang berkeliling mengelilingi ruangan ini dan luar. Dalam nama Yesus keluar dari lingkungan kami. Roh Kudus mengambil pimpinan. Ibadah berjalan dalam kuasa Tuhan dari awal sampai pada akhirnya, sehingga kuasa Kristus sendiri yang naik ke surga menyertai kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang datang boleh rasakan kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Urapi para pelayan-pelayan Tuhan dan kuduskan dalam nama Yesus. Mulai dari musik, singer, liturgis, membangun dia berbicara. Ruangan ini dikuasai seluruh jemaat ada di bawah naungan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena itu kami buka ibadah kami hari ini bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Beri nama dan tangan shalom. Haleluya. Yang ada berada di sini maupun yang secara online, kita mau tetap semangat buat Tuhan. Kita mau katakan Dia penebusku, Dia hiduplah. Sebab Tuhan hidup.
Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus Kristus ditinggikan. Yesus Tuhan Allah yang ditinggikan atas setiap hidup kita. Amin. Biarlah setiap hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita datang sembah. Kita datang sembah lebih lagi Tuhan. Yesus Allah yang ditinggikan atas segala bangsa. Atas apapun yang sedang ada saat ini Tuhan. Kau Allah yang mampu meninggikan. Kau Allah yang layak disembah. Kau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Kau Tuhan yang naik ke surga, menjadikan tempat bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena salib-Mu Bapa kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena salib-Mu kami selamatkan Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Bapa kami selamatkan Tuhan. Yesus Engkau kami tinggikan. Datanglah sekarang Tuhan, penuhi setiap hati kami. Ubah hidup kami, kuatkan hidup kami, jamah hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan. Engkau Allah yang kami sembah. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus yang hamba, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Beri Kau yang api Roh, menguasai daripada Kau Tuhan. Kau Yesus yang kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan
kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau telah sediakan bagi setiap kami. Kau Yesus Kristus Tuhan bagi setiap kami. Kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kami memandang Engkau yang Maha Agung. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kau adalah Yesus Kristus Tuhan bagi kami. Kau adalah keselamatan kami. Kau penolong kami. Kau penebus kami Tuhan. Yesus, ku pandang kemuliaan-Mu Yesus. Iman bersama-Mu Yesus. Allah pemilik hidup, Yesus Kristus. Di depan tahtamu,
tengah-tengah perjuangan di dunia yang fana ini. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat musik, buat singer liturgis hari ini. Terima kasih kekuatan Allah menyertai jemaat boleh datang dalam ibadah. Walaupun banyak di antara kami yang masih ragu, Tuhan biarlah urapan-Mu juga turun di dalam ibadah online yang mereka ikuti hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memberikan penghiburan kepada yang sedang terjepit dan susah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ruangan ini dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Masih ada yang ngantuk gak ya? Sudah nyanyi cukup banyak lagu pagi ini, ya. Saya percaya tidak lagi ada di antara kita yang ngantuk. Di belakang saya lihat agak rapat. Boleh nggak melangkah 1 atau 2? Ini banyak yang kosong nih. Ini kosong, nggak apa-apa. Yang paling depan disuruh berkata duluan datang dari perut depan ke belakang. Ya, silakan. Nah, maju dikit sayang ini yang kosong. Jadi kita jaraknya tetap agak jauh. Ya, ayo Pak Gigil maju ke depan nanti dikit lagi. Ayo yang di belakang. Ayo melangkah dikit. Nah, itu sudah ada yang melangkah, masa yang lain nggak melangkah? Masih ada. Robi hari ini nggak bawa anak ya? Bawa nggak? Maju laki-laki perwira itu. Nah, udah biasa dengan anak di belakang, jadi pengennya di belakangnya. Puji Tuhan, katakan kanan kiri, angkat tangannya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Semua sehat? Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya minta Tuhan, Roh-Nya akan turun memberkati kita pagi ini. Ya, siapapun yang ada dalam ruangan ini, kalau bisa di luar juga Tuhan jamah gitu ya. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Setelah Yesus datang di dunia ini melalui kelahiran menjadi manusia, membuktikan bahwa Allah menjadi manusia, maka kita tidak ragu memanggil Kristus yang datang di dunia ini dengan sebutan Tuhan. Amin. Karena memang Allah kita berbeda. Allah orang luar, tidak pernah jadi manusia. Maka tadi lagu yang kita nyanyikan berkata apa? Ia Allah dari segala Allah. Amin. Adakah orang punya Allah pohon, Allah yang di kuburan, ya, Allah yang badannya bulat dan sebagainya? Kristus melebihi semua Allah. Amin. Allah yang jadi manusia. Maka kalau orang bilang, kenapa kau memanggil orang yang datang ke bumi ini dengan sebutan Tuhan? Memang dia Tuhan. Itu perbedaannya. Allah yang tidak kelihatan, yang adalah roh adanya. Kita tidak akan menjamak, kita tidak bisa menjamah roh itu. Tapi dia menjadi manusia, datang di tengah-tengah dunia ini. Setelah dia datang melalui kelahiran, menjadi manusia, dia naik di kayu salib, mati dengan darahnya kita dimerdekakan. Kita ini orang yang merdeka dari dosa.
Kemerdekaan kita turun dari Kristus yang ada di Kalvari. Dia turun, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati. Berarti kubur pun tidak dapat menahan dia. Banyak orang berkata, kenapa harus dikubur? Ya, itu program Allah, bukan program manusia. Kenapa dia dikuburkan? Karena ketika dia dikuburkan, saya mau katakan dia tidak pernah tidur dalam kubur anak-anak Tuhan. Harus tahu itu. Dia tidak bermimpi 3 hari dalam kubur, tidak. Tapi dia turun dalam kubur itu. Dia pergi ke dunia orang mati. Luar biasa, itulah Allah. Ada enggak para nabi yang turun ke dunia orang mati, lalu membawa semua orang mati sejak dari zaman Adam? Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, seluruh orang yang mati di dalam Tuhan sebelum Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, dari sejak zaman Adam sampai zaman Yesus, banyak orang-orang mati di dalam Tuhan, disimpan di Firdaus, menantikan hari yang besar, hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan membawa Firdaus itu tidak lagi berada di dasar bumi yang paling dalam. Itulah perjuangannya selama 3 hari di dalam kubur. Dia membawa Firdaus atau Eden itu diangkat pada langit yang ketiga. Jadi kalau kita sekarang dipanggil Tuhan pulang, orang-orang percaya, kita sudah langsung berada di Firdaus, di belakang langit biru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kemudian dia hadir kembali selama 40 hari di tengah-tengah dunia ini. Maka kemarin waktu ibadah bukan ucapan syukur ya, gak enak juga ya kalau orang meninggal kita sebut ucapan syukur ya. Ibadah penghiburan di rumahnya Bu Linda untuk Jeffrey, saya bilang kita nggak ada lagi mengadakan hari yang ketiga, karena ngapain kita diadakan hari ketiga? Kalau Yesus kan kerja 3 hari, nangkep ya. Lalu hari ke-7, iya Bu, orang dunia tuh kalau bikin apa sih namanya setelah meninggal itu, hari apa? Ada tuh hari ke-7 ada namanya. Iya, orang Tionghoa begitu. Kalau orang teman kita, sahabat kita yang seberang, dia juga ada namanya. Lalu setelah itu hari ke-40. Karena percaya mereka belum 7 hari itu dia belum keluar dari rumah. Kira-kira kalau belum keluar dari rumah, berarti orang yang meninggal itu mesti bergentayangan dulu. Atau orang Tionghoa nih, kepercayaan orang Tionghoa itu biasa orang meninggal di rumah dikasih meja, dikasih makanan ya kan, lalu dikasih bangku, dipakein baju, dikasih foto. Nah, karena katanya hari yang ke-7 dia belum keluar dari rumah. Kira-kira kalau semua orang meninggal masih 7 hari di dalam rumah, pada takut enggak? Pantesan kalau ada bunyi di kamar mandi pada loncat. Iya, karena diajarkan oleh nenek moyang 7 hari masih keliling di rumah. 40 hari juga baru dia melangkah keluar dari kampung. Kemana? Mungkin cari-cari pohon-pohon gitu yang ada buahnya. Jadi 40 hari, makanya Yesus jalan 40 hari. Oh, enggak begitu. Kenapa Yesus 40 hari bergerak di tengah-tengah dunia? Ingat, karena dia Tuhan.
Jadi kalau saya meninggal, saya nggak akan bisa berjalan 40 hari di tengah-tengah dunia yang fana ini. Jadi jangan takut ya, Pak Jeffrey sering ke gereja. Waktu sudah nggak bisa ibadah, dia sering datang sini. Sampai-sampai istrinya lihat, mana Jeffrey ya? Dicari nggak ada, dia lewat, Jeffrey ada di depan gereja, betul nggak begitu? Bisa tunggu saya lama dulu di gereja. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tapi sekarang nggak akan pernah dia ada di tengah-tengah kita lagi. Waktunya selesai. Kita nggak punya hak untuk 40 hari jalan-jalan. Hanya Dia yang berhak, karena apa? Dia Tuhan. Sampai hari ini rohnya ada di tengah-tengah kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, 40 hari dia jalan mencari. Karena saudara tahu ketika Yesus disalib itu gemparnya luar biasa, dunia goncang. Banyak di antaranya goncang berkata, kok Tuhan tersalib, kok Tuhan mati. Bukan hanya goncang seperti itu, tapi banyak orang mengalami apa? Ketakutan. Apalagi murid Yesus takut dikejar, takut dibunuh. Karena tentara-tentara Romawi diperintahkan untuk terus berjaga-jaga, jangan sampai ada orang yang ikut Tuhan rencananya digagalkan. Tapi Injil tidak akan pernah bisa dibatalkan. Sampai kapanpun gak bisa, karena Tuhan Yesus sendiri bilang, kalau Injil atau berita keselamatan ini, Injil ini bukan buku ya. Kalau berita keselamatan ini sampai ke semua telinga di bumi ini, nama Yesus sampai ke semua telinga, waktunya akan selesai. Kalau orang percaya nggak bisa menginjil lagi untuk memberitakan Injil, Tuhan mempunyai cara. Yang Tuhan mempunyai cara. Kita kehabisan cara, tapi Tuhan nggak pernah habis acara. Contoh yang saya katakan minggu lalu aja. Bisa nggak kita menjangkau orang yang nggak percaya Yesus dengan lagu? Susah. Tapi kalau Tuhan bekerja, dahsyat ya. Dahsyat. Yang nggak percaya pun bisa angkat lagu itu. Bahkan ada yang bilang, lagu itu aneh. Saya suka cita nyanyikan lagu itu. Saya senang. Waktu saya baca yang lain-lain, kok nggak ada sejahtera. Tapi waktu saya nyanyi lagu yang sekarang sedang populer, kok saya sejahtera. Ini salah satu contoh Injil atau nama Yesus. Injil itu Yesus. Nama Yesus sampai ke seluruh pelosok, dan orang tahu siapa Yesus. Waktu itulah waktu yang terakhir. Kita baca dulu yuk di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul kita akan membaca di pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ini ayatnya lumayan. Ada beberapa ayat, kita gantian aja. Saya baca ayat pertama, kemudian semua pria, kemudian semua perempuan, kemudian yang sisa ayatnya. Saya silakan siapa yang mau baca. Tapi kalau baca, kalau perorangan berdiri ya, jadi yang lain tahu, jadi yang lain nggak bersuara juga.
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, dengan tema yang diberi oleh Lembaga Alkitab, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, masa itu yang mereka berkumpul dengan Yesus, memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Oke, ada yang mau baca sampai selesai, tapi kalau bisa satu orang satu ayat. Silakan berdiri, ayat yang berikut. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayatnya yang 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, kita buka lagi Yohanes 14. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Oke, yang tadi baca, yang lain mau baca ayat 1 dari Yohanes 14. Gantian ini ada 3 ayat, bisa 3 orang lagi. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi sekarang kita tahu Yesus naik ke surga itu punya tujuan. Amin. Kalau Yesus naik ke surga punya tujuan, kita orang percaya sekarang ini juga harus punya satu tujuan. Waktu Yesus naik ke surga, ada 2 hal yang menjadi tujuan Yesus bagi manusia, bagi jemaat, bagi kita. Hal yang pertama, Kisah 1 ayat 8 tadi berkata, kamu, saya, semua jemaat akan memperoleh kuasa. Kuasa itu untuk apa? Untuk menguatkan iman kita di dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, tujuan Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita. Kalau tempat itu udah siap, Dia akan datang kembali menjemput semua umatnya, jemaat Tuhan yang kasih di dalam Yesus. Kalau begitu, Bu, yang meninggal sekarang, bagaimana dengan mereka? Karena waktu
Yesus datang, tempat itu sudah siap sedia. Di mana mereka ditempatkan? Semua orang percaya di dalam kesetiaan pelayanannya. Bila Tuhan panggil waktu pribadi, ya sekarang ini masih waktu pribadi. Ya saya kasih contoh aja yang baru meninggal, Pak Jeffrey, itu Yesus datang secara pribadi, belum secara massa. Kalau secara massa, 1 Tesalonika 5 berkata, waktu sangkakala Allah berbunyi, kubur-kubur akan terbelah, orang mati di dalam Tuhan akan bangkit, yang hidup akan dirubahkan. Berarti orang mati yang percaya sejak dari zaman Adam yang percaya Tuhan, walaupun saat itu Tuhan itu belum dinamakan dengan kata Yesus. Karena dia percaya Tuhan pada masa awal, sampai Yesus datang, sampai hari terakhir, itu akan bangkit dari kematian. Jadi sekarang yang mati di dalam Tuhan itu masih belum di surga. Gentayangan enggak. Tuhan menciptakan Firdaus yang bisa menampung dunia ini. Di sanalah orang mati di dalam Tuhan disimpan atau beristirahat di sana. Bisa jalan-jalan? Enggak. Baca di Lukas, nanti aja di rumah. Lukas 16 mengenai orang kaya dan Lazarus. Nah, waktu itu Tuhan Yesus memberikan cerita dan kisah itu kepada mereka, kepada murid-muridnya, kepada yang mendengar saat itu. Itu Yesus sendiri bercerita, memberikan gambaran supaya orang mengerti sampai hari ini. Tuhan Yesus bilang, ada orang kaya mati, ada orang miskin gak punya apa-apa mati juga. Tapi ingat, yang Tuhan pilih bukan kaya dan miskin. Kalau kau kaya, kayak Abraham itu kekayaannya luar biasa. Mati percaya Tuhan, selamat. Miskin percaya Tuhan dengan hati yang sungguh selamat, gak percaya dia binasa. Tuhan kasihkan gambaran. Ini adalah Lazarus dan orang kaya. Dia tidak berbicara tentang hartanya, tapi dia berbicara tentang imannya. Sama-sama mati. Lazarus bisa lihat orang kaya itu. Suatu hari, kalau kita dipanggil Tuhan pulang, saudara bisa kenal Pak Jeffrey di sana? Bisa. Bisa kenal Pak Yosua di sana? Bisa. Memang gak punya tubuh, tapi kita bisa kenal. Kita tahu, oh ini Pak Yosua, ini Pak Jeffrey dan lain-lain. Kita saling tahu. Makanya kalau kasih nama anak jangan asal, karena di sana nama kita tertulis dalam buku kehidupan, kata Wahyu. Amin. Kasih nama yang sesuai dengan firman. Kita tahu, oh ini sahabatku dulu, oh ini suamiku, oh ini istriku, oh ini pacarku. Ketemu di sorga. Bukan, belum sorga, di Taman Eden. Tapi masih ada cinta untuk nikah? Oh enggak ada. Karena tidak ada lagi tubuh ini. Nangkep ya? Karena masing-masing udah berhadapan dengan roh Allah di Taman Eden. Jemaat Tuhan yang kekasih, kata Tuhan Yesus begini, Lazarus itu bisa tahu gak yang di neraka itu big boss besar yang duitnya banyak?
tahu, namanya juga dia tahu, saya aja nggak tahu namanya. Dipanggil-panggil ya sama orang kaya itu, Lazarus, kesini dong. Bahkan di Lazarus itu, di ruang Lazarus lah ya, di komplek Lazarus itu ada Bapak Abraham, ya kan? Tuhan kita kok yang bilang orang kaya itu nggak ada nama sih, jadi saya sebutnya si kaya, namanya si kaya aja. Si kaya itu tahu gak itu Abraham? Tahu. Maka dia langsung bilang, Pak Abraham, tolong dong, saya sengsara, saya haus. Lazarus itu celupkan jarinya di air, teteskan di saya. Dulu dia jijik banget loh dengan Lazarus. Lazarus yang ada di gerbangnya nggak cuci tangan gitu ya. Boro-boro dia suruh Lazarus, ambil air buat aku minum. Bahkan remah-remah dari meja makanannya dilemparkan ke Lazarus. Itu sombong. Anak Tuhan jangan sombong, amin. Nggak boleh model orang kaya ini. Kalau Tuhan berkati kita dengan kecukupan, terima kasih Tuhan, aku nggak menderita banget. Ajarku dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan sombong. Abraham bilang apa? Oh, nggak bisa. Antara kamu dan kami itu ada bentangan atau ada tembok lah, ada apa? Peritang. Yang dari sini nggak bisa nyebrang sana, yang dari sana nggak bisa nyebrang sini. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa, titik. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, walaupun permohonan banyak dari si kaya itu, tapi dia nggak akan bisa keluar dari dunia orang mati. Di Firdaus pun nggak boleh jalan-jalan, tapi sekarang nggak dibawa lagi, udah dibawa oleh Tuhan Yesus di langit yang ketiga. Maka Rasul Paulus berkata, aku berada di langit yang ketiga. Di bawah tiga alam bersah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kenal nggak? Kenal ya kan? Tahu nggak? Tahu. Siapa-siapa ada di dalamnya tahu. Tuh dia mau khotbah, jadi pengkhotbah. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita saling kenal, kita saling tahu. Tapi kita tidak membutuhkan satu dengan yang lain, karena saat itu kita semua menjadi mempelai Kristus yang kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, menyembah Dia. Lalu surganya kapan? Yohanes 14 berkata begini yang kita baca tadi, mulai dari ayat 1. Jangan diberi hatimu terharu, jangan bingung, jangan gak ngerti. Percayalah, kata Tuhan Yesus. Lain kata, cuma Alkitab gak ditulisin satu-satu, nanti kita susah bawa Alkitab. Aku pergi, kata pemilik surga itu, menyiapkan tempat bagimu. Nah, tempat itu kapan selesainya? Alkitab berkata kepada 500 mata yang memandang Yesus naik ke surga, kalian melihat Dia naik ke surga, Dia akan datang kembali dengan keadaan yang sama. Kristus akan datang kembali dengan keadaan yang sama. Setelah Dia menyiapkan tempat baginya, Tesalonika berkata, malaikat akan meniup sangkakala yang menggemparkan dunia ini. Itulah yang dikatakan pengangkatan kedatangan Kristus ke dunia ini.
Dia tidak lagi datang ke dunia seperti bayi dan mengadakan mujizat. Tidak, waktunya selesai. Waktu dia datang, waktu untuk mengangkat jemaat Tuhan dan membuka kubur-kubur, membangkitkan jemaat yang sudah mendahulunya dari taman Firdaus itu. Semua bangkit. Jadi sekarang kita sering berkata kepada orang yang duluan dari kita, beristirahatlah engkau dengan tenang, ya kan? Tidak bergentayangan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Kristus mempersiapkan tempat bagi kita, bagi semua orang percaya. Dia akan datang kalau tempat itu udah siap. Kalau tahu dari mana tempat itu udah siap, Alkitab berkata, Injil akan sampai ke seluruh dunia. Sudah hampir sampai, ya. Kita kadang gak bisa menginjil di daerah-daerah yang tertutup. Waktu saya masih muda dulu, saya punya bapak seorang hamba Tuhan juga, itu kakeknya Yeremia, itu punya roh penginjilan yang luar biasa. Berapa kali kami dikejar di daerah Ogan, karena pelan-pelan dia masuk main-main di Ogan itu dibatasi dengan sungai Komering yang besar. Main-main ngapain, dia datang, ya bertamu gitu. Ada aja alasannya. Kadang-kadang dia cari singkong gitu di daerah desa-desa sambil menceritakan Yesus. Oh, kalau dia berdiri di satu tempat, dia berkata, bertobatlah kamu semua, mati dia di sana. Tapi dia dekatin untuk bercerita tentang Yesus. Itu sulit. Mereka terima kalau kita ngobrol. Mereka terima kita datang ke daerah-daerah. Jen juga pernah alami ya daerah kejam, daerah tertutupnya daerah-daerah sana, karena mereka dari teologi itu harus masuk ke daerah-daerah juga. Yang paling gampang tuh masuk transmigrasi. Daerah transmigrasi itu banyak banget itu. Itu bukan gampang tapi lebih gampang maksudnya. Tapi kalau asli penduduk sana sulit banget. Nah, kalau ngobrol mereka baik-baik loh. Kita dikasih minum, kita dikasih makan, walaupun hanya singkong. Tapi kalau kita mulai bercerita dengan mereka tentang Isa, mereka mulai tutup ceritanya. Mereka mulai berjarak dengan kita. Enggak gampang, sangat enggak gampang. Kadang mereka tidak terima kita, kadang disiapin pisau golok. Seorang pastor pernah masuk ke daerah Komering itu enggak balik-balik lagi. Ketahuan dia mati, kepala dilempar di jalan. Mau hukum siapa? Karena kita enggak tahu pembunuhnya siapa. Nama Yesus enggak gampang masuk ke sana. Tuhan punya cara yang enggak pernah kita pikirkan. Sekarang ini kita melihat Tuhan membuka jalan yang lain. Bukan penginjilan dari pendeta-pendeta, enggak. Mereka melihat dari kitab mereka sendiri, ya kan? Terbuka. Mereka diselamatkan dari kitab mereka sendiri. Banyak kitab mereka yang dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Manusia nggak mungkin menginjil dengan mereka lagi. Kalau manusia terbatas, tapi Tuhan nggak terbatas. Satu kali saya bertemu tapi nggak bisa lama dengan seorang wanita namanya Amina. Dia seorang guru. Dia bilang dengan singkat begini, saya nggak berani pulang. Kalau saya pulang
orang tuaku sendiri bisa pancung aku. Tapi dia bilang, saya mau cerita bagaimana saya diselamatkan Tuhan. Gak ada pendeta yang datang ke saya, gak berani. Tapi satu kali waktu dia duduk, gak ada Alkitab, yang ada hanya kitab mereka. Waktu saya duduk mendengarkan siaran radio. Siaran radio itu namanya Bukit Baitani. Saya dengar tentang Yesus. Saya gak bisa tahan, saya tundukkan kepala, saya menangis. Dia bilang, Tuhan, sekarang aku mau terima Engkau jadi juru selamat. Dari penyiar radio berkata, siapa yang buka hati buat Tuhan? Kami mau berdoa untuknya. Dia mulai tundukkan kepala, dia angkat tangan. Gak ada yang merintah, gak ada yang suruh, gak ada orang sama sekali. Tengah malam itu. Sampai berbulan-bulan firman itu tertanam dalam hidupnya. Tengah malam dia buka siaran itu, tertanam firman itu. Sampai satu kali dia pergi ke kota yang besar di ibu kota Palembang itu. Dia cari rumah ibadah, dia cari pendeta minta penerangan. Dan singkat cerita, ketahuan dia harus lari dari daerah dia. Akhirnya dia ditampung di satu teologia di tempatnya Jen itu di Tanjung Inim. Dia ditampung di sana, dikirim ke Malang karena takut dia dibunuh di sana. Sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan tapi nggak bisa balik ke sana. Tuhan tuh punya cara. Tapi saya rindu kita semua dipakai oleh Tuhan supaya Tuhan memakai kita menjadi cara Tuhan. Amin. Minggu-minggu lalu saya bilang, mungkin kita nggak usah berkhotbah, tapi cara hidup kita memberkati banyak orang dan orang itu mengenal Tuhan dari cara hidup kita. Karena firman Tuhan yang kita dengar hari ini dan kemarin minggu lalu berkata apa? Kamu akan memperoleh kuasa hari ini. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk kita menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya tadi bilang ada dua hal yang saya bahas dari Kisah Rasul dan Yohanes 14 itu. Satu, Tuhan berikan kuasa kepada kita. Orang percaya kalau kita kurang menerima firman, kita kurang baca firman, kita kurang ibadah, kita nggak akan rasakan kuasa itu. Malahan kita akan menjadi kering. Kalau kita udah menjadi kering rohani, repot. Gampang tersinggung karena roh kita nggak kuatnya nggak. Suami istri berantem melulu. Saya sering berada di keluarga-keluarga yang rohnya saya bilang nggak kuat, karena tiap hari nggak baca firman, tiap hari hanya baca apa? Kalau di HP hanya baca berita, kemudian baca lagi macam-macam, tapi nggak baca firman. Apalagi duduk buka Alkitab, mana ada waktu? Nah, buahnya tiap hari itu berantem. 1 jam berantem, 1 jam lagi berantem, gak pernah berhenti. Hatinya panas terus, sukacita hilang. Coba firman ini hidup di dalam kita, roh kita kuat, gak sampailah kayak gitu. Kalau istri main ngomel, suaminya tenang. Kalau istri juga baca Alkitab dan berdoa, suaminya macam-macam, istrinya akan tenang. Karena kekuatan datang dari roh ketika kita hidup di dalam Tuhan. Kita akan tenang. Kenapa kita harus dikuasai oleh roh?
roh Tuhan ya. Karena di tengah perjalanan hidup ini berat, tantangannya besar. Kadang datang dari dalam, kadang datang dari luar, kadang dari lingkungan kerja. Kita tuh capek. Saya rasa setiap orang tuh capek menghadapi situasi dunia ini, capek. Kadang saya ngomong dengan orang yang datang, pokoknya kalau saya udah di kantor, itu nggak pernah tuh saya bisa istirahat, nggak ada tamu tuh nggak, itu jarang banget. Orang yang datang bawa persoalan mereka. Sampai satu orang yang nggak kenal Tuhan, yang pakai peci itu, dia datang bilang begini. Ketika ada orang datang ke dia, ada masalah anak, karena dia kepala sekolah, dia ngomongnya gini kok, kepala sekolah ini ngomong ke orang itu, Bu, kalau ibu cerita banyak, aku nggak ngerti. Padahal orang ini adalah, aku nggak ngerti Bu, tapi kami di sini ada pakar yang bisa memecahkan persoalan ibu. Ibu datang aja tuh orangnya di belakang. Ibu ketok pintunya, kemudian pasti dia terima itu. Ibu cerita deh sama dia, kalau saya nggak bisa menyelesaikan masalah ibu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, orang itu datang, dia cerita, kok saya datang ke bapak kepala sekolah itu nggak bisa menyelesaikan. Saya ya senyum aja lihat dia, kenapa? Cerita aja, saya bilang. Dia cerita dari A sampai Z. Habis itu saya bilang gini, mau dapat jawaban? Ya, tundukkan kepala, saya doain dia. Singkat cuma kayak gitu. Dia nangis dalam doa itu, saya berdoa buat dia, saya bilang pulanglah. Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Dan siap beberapa hari kemudian dia balik lagi, iya Bu, saya dapat jalan dari Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hiduplah di dalam firman dan doa, kuasa Allah akan turun bagimu, dan engkau akan menjadi berkat yang besar di tengah-tengah dunia ini. Kami, gereja kami berarti saya aja sama saya. Gereja kita membuka satu wilayah yang baru yang dibuka oleh Jen itu di daerah Sepatan sana. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mau bilang ke Jen kayak gini, kumpulkan mereka, kasih firman Allah yang kuat kepada mereka. Kenapa? Waktu saya tahu tuh, waktu Jen pindah ke sana tuh nggak ada tempat ibadah sama sekali. Natal aja baru pertama bulan Desember kemarin. Dan dalam Natal itu saya juga yang melayani, benar-benar tempat itu nggak ada rumah ibadah sama sekali. Ini ibadahnya jalan nih, ceritanya jalan. Saya bilang sama Jen, kasih nama ibadah ini Gereja Oikumene, di bawah naungan GSI. Nah, GSI ini hukumnya gitu ya. Kalau persekutuan yang nggak ada hukumnya namanya liar. Ada hukumnya kita. Nah, itu jalan tuh sampai bulan inilah. Tapi kemarin dia telepon, aduh Man, kenapa? Masa ada yang nyodok? Nyodok apaan? Nyodok duit gitu ya? Nyodok di depan tuh buka ibadah kita semua, orang-orang ibadah tempat kita dibilang liar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak Tuhan itu kok kerjanya kayak gitu? Itu gak ada Roh Kudus. Roh Kudus nggak nyodok-nyodok, Roh Kudus nggak membenci, Roh Kudus nggak mengganggu orang lain.
Roh Kudus itu tidak menginjak-injak kepercayaan orang lain. Jadi orang percaya itu butuh apa? Butuh kuasa roh Tuhan, sehingga engkau menjadi mama yang sabar, istri yang sabar, suami yang sabar, papa yang sabar, pelayan Tuhan yang sabar, yang cinta Tuhan, yang tidak melalaikan ibadah pribadi, ibadah secara berkumpul bersama, yang tidak mengganggu orang lain yang berkata, oh tempatmu nggak baik, itu sesat. Kita nggak bicara seperti itu. Buah-buah dari Roh Kudus adalah kasih yang ingin melayani, bukan menjerumuskan. Tuhan bilang, aku menyiapkan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah selesai, kalau tugas kita pun di bumi ini sudah selesai. Kita hidup, kita punya tugas. Tugas mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau bekerja, jadilah karyawan yang diberkati dalam roh, sehingga engkau menjadi berkat bagi lain orang. Kalau engkau dagang, nggak ada yang larang. Robi boleh dagang terus, nggak ada yang larang. Kalau hari ini ayam laku 3.000, besok-besok 20.000. Tapi aturan dengan Tuhan harus ada, amin. Anak Tuhan jangan pernah bohongin timbangan. Saya gak bilang Robi, maaf, ini saya hanya bilang anak Tuhan gak boleh bohongin timbangan. Saya tuh sering dibohongin orang masalah timbangan. Iya, tapi saya lihat dia bukan orang percaya, saya diam aja. Tapi kalau saya lihat dia pakai salib, dia timbang agak miring gitu ya, ringan gitu. Kalau orang timbang misalnya 1 kilo tuh ringan, agak naik gitu, itu ada setengah on ya gak? Kurangnya tuh setengah on. Kalau itu saya setengah on satu gitu, yang belanja hari itu gitu banyak, dia udah bohong berapa ratus kilo, ya kan? Setengah on, jadi ratusan kilo. Apa damai itu dengan Tuhan? Itu jujur enggak? Makanya jangan bilang gini, modalku gede kok usahaku hancur, timbangannya rusak, iya kan? Timbangannya rusak. Kalau saya lihat orang bersalib itu, saya lihat timbangannya belum berat, saya nggak mau bilang, Pak itu kurang timbangannya, enggak. Tapi setelah saya terima, saya bilang gini dengan dia, saya bayar apa adanya, karena masih bisa bayar kita, ya kan? Saya bilang gini dengan dia, saya gak tegur dia, biar roh Tuhan yang tegur. Terima kasih ya Pak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak yang berjalan dengan kebenaran. Oh, dia langsung tunduk kepala, dia mungkin ada rasa, rohnya, jiwanya ada rasa itu. Terima kasih Pak. Kiranya Tuhan memberkati jalanmu yang benar. Udah saya tinggalin, nggak tahu sekarang masih nggak. Suatu hari saya akan kembali lagi, mau lihat timbangannya udah benar apa enggak. Tapi Robi nggak gitu. Saya hanya bilang jalan dengan Tuhan, amin. Jalan dengan Tuhan, berkat itu nggak pernah putus, amin. Ya, kuasa Allah memberikan kepada kita untuk kita bisa bertahan di dalam jejak-jejak yang benar, amin. Untuk dapat kita bertahan dalam Kristus, bertahan dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita, karena jamnya jalan terus. Kalau saya ngomong terus bisa jam 12 nanti. Jadi hari ini berbahagialah saudara yang beribadah, naik pujian, yang bawa pujian boleh naik. Yang menjalankan ibadah hari ini diberkati Tuhan dengan cara Tuhan. Kita akan pujian lagi. Mari kita bangkit berdiri. Tadi ada datanglah sekarang ya, lagu yang dinaikkan tadi.
Jemaat-Mu Tuhan, berkati hati-hati mereka, kuasai dengan roh-Mu ya Tuhan, sehingga roh mereka dikuatkan hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ibu Yuli berdoa untuk firman yang sudah kita dengar pagi ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ya Bapak. Sehingga kami boleh datang ya Bapak kepada Engkau ya Bapak. Bapak kami tahu mulai kenaikan Engkau ya Bapak. Kami boleh diingatkan kembali ya Bapak, pengorbanan Engkau kepada kami ya Bapak. Engkau yang telah menebus kami Tuhan. Dengan kami Engkau telah menyediakan tempat bagi kami ya Bapak. Mana tempat itu sudah tersedia ya Bapak, dan kami akan kembali kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga berkati hamba-Mu ya Bapak yang telah menyatakan firman-Mu ya Bapak. Kau pakai hamba-Mu di hari lebih dan lagi Bapak. Kau berkati juga dengan kesehatan yang baik ya Bapak. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur ya Pak. Hanya dalam nama Tuhan dan berdoa. Amin. Kita tetap dalam posisi doa. Ibu Mei berdoa berpersembahan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi ini. Tuhan sudah merawat kami, Tuhan mengurangi kami dengan harapan dan baik. Biarlah kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Perasaannya kami akan memberi yang terbaik yang sudah Tuhan berikan buat kami. Berkati tangan-tangan yang sudah menutup sebelah hati Tuhan. Biar seluruhnya untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Amin. Silakan menjalankan persembahan angkat pujian yang sudah disiapkan. Saya mau berdoa buat yang ulang tahun ada. Robi kapan? Kemarin. Oh kemarin. Ya, selamat ulang tahun Pak Robi atas nama seluruh jemaat. Haleluya.
dalam minggu ini? Iya. Oh iya katanya. Robi mau nyanyi Bu. Kan di sini berapa hari lagi di sini? Ya, yuk Robi, kita semua mau berdoa untukmu. Pulang-pulang buaya. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati, usahanya diberkati, semua diberkati. Enak sekali dong. Coba menghadap sana dulu, mereka minta kau nyanyi. Oh jadi itu WL. Ya udah kalau gitu kasih kesaksian. Dulu maaf gak punya apa-apa ya kan. Waktu kenal ibu kan masih remaja ya, gak punya apa-apa kan. Pakai mic, Pak. Nah pakai mic, cerita sendiri. Masih sopir dulu. Iya. Saya merasakan kebaikan Tuhan lah ya. Artinya saya juga belum ada apa-apa sekarang. Waktu itu tapi dibanding dengan yang dulu mungkin lebih baik lah sekarang ya. Tapi artinya saya merasakan penyertaan Tuhan gitu loh. Karena saya juga sungguh-sungguh gitu. Meskipun dalam perjalanan sungguh-sungguh itu ya sebagai manusia biasa pasti ada kurangnya juga lah. Tapi saya juga berusaha sebaik mungkin di hadapan Tuhan mengerjakan sesuatu itu nggak setengah-setengah gitu. Ya, jadi kalau dilihat mungkin perjalanannya, saya nggak bisa ngomong banyak soalnya terlalu banyak gitu. Bukan karena nggak ada, tapi terlalu banyak. Karena sedikit aja kemarin pas pandemi itu kan restoran rata-rata kan tutup. Nah, sedangkan pembayarannya kan ada tempo, tepat waktu kan gitu. Nah itu jangankan untuk uang kembali kan gitu. Mereka bisa buka aja, kita bersyukur. Ini malah udah nggak tahu kemana tutup gitu. Dan ditambah lagi kemarin pas 2019 akhir kalau nggak salah, saya buka pemotongan di Rawalele. Tadinya kan masih nebeng sama orang gitu kan. Tapi karena sedikitnya persaingan nggak mungkin kalau misalnya nebeng begini saya bisa iya pokoknya memenangkan persaingan itu pasti agak sedikit kalah gitu. Jadi saya buka di Rawalele dan pas buka itu di bulan 3 pandemi. Tapi ya itulah rencana Tuhan itu kita nggak tahu gitu. Restoran mengalami pokoknya tutup banyak gitu kan. Tapi malah saya bisa supply pasar gitu. Waktu itu juga sama karyawan restoran itu pokoknya kerjanya tidur-tiduran aja dan bentar lagi THR kan gitu. Saya masih disanggupkan Tuhan untuk bayar gitu, walaupun mereka tidur-tidur nggak apa-apa. Memang daripada saya nanti cari lagi kan gitu. Nah di sini saya melihat Tuhan itu menyertai luar biasa gitu. Tadinya mungkin kalau misalnya saya cuma nggak ngandalin restoran aja mungkin saya bisa tutup kan gitu. Tapi Tuhan siapkan dari pasar kayak gitu kan. Nah, jadi Tuhan pelihara saya itu di luar yang saya pikirkan gitu. Dan orang-orangnya pun membantu saya luar biasa gitu. Nah sekarang kalau misalnya ekonominya mungkin pulih, mungkin udah dari dua sumber gitu loh. Nah, dan itu yang saya rasakan dari beberapa penyertaan Tuhan dalam hidup saya gitu. Semoga ya ini bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Mungkin keadaannya saya juga nggak tahu ya, mungkin keadaan yang kurang baik, tapi ini hanya sebagian gitu dari perjalanan saya. Siapa tahu menguatkan iman percaya kita. Saya jujur sekali lagi saya tidak ada apa-apa. Tuhan lah yang memberikannya. Karena apa? Kuliah saya pun jurusannya udah lain sekarang ini. Iya, karena dulu saya juga pengennya jadi kontraktor, tapi malah Tuhan geser ke sini gitu. Tapi itulah Tuhan lah yang punya rencana semuanya. Saya nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Sorry kalau dimainin ya. Kita semua tahu Robi ini kan dari remaja di tempat ini sampai pada hari ini, dari memang nggak punya apa-apa. Tapi kalau dia bilang sekarang masih sama nggak punya apa-apa, itu salah. Salah nggak? Sekarang udah punya anak 2 lagi, ya kan? Punya istri, punya usaha, punya karyawan, itu banyak tuh, lebih dari 2. Ya,
Kiranya Tuhan terus memberkati kamu ya. Karena sekarang kita lihat waktu pandemi bukan kamu aja, semua rasa pandemi kan. Iya, tapi bersyukur kita berdiri sampai hari ini. Ayo kita berdiri, kita tutup mata kita sudah berdoa buat Robi sehingga ia bertambah kuat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang menyertai kami. Sekalipun dalam perjalanan hidup ini kami melewati banyak hal yang kami tidak suka, tapi kami tahu rancangan Tuhan bukan rancangan kami. Dan rancangan Tuhan pasti tetap rancangan yang mulia bagi kami. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyertai Robi dengan tidak berkesudahan, terutama berikan kepadanya iman yang kuat untuk menerima anugerah Allah. Dan melalui itu usahanya diberkati Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, anak-anak bertumbuh dalam anugerah Tuhan, kesehatan turun bagi dia, keluarga dan seluruh karyawannya. Tuhan tolong usaha yang dijalankan, berkati dalam nama Yesus, akan bertambah-tambah dari hari ke hari, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk usia yang Tuhan berikan kepada Robi, dan kami percaya dengan usia yang bertambah dia lebih mencintai pekerjaan Tuhan, lebih mencintai Tuhan, dan lebih menyerah kepada Tuhan. Turunlah dalam hidupmu berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati umur yang Tuhan berikan kepadamu untuk dapat engkau nikmati. Tuhan menjadikan engkau luar biasa, penuh hikmat bijak dari Tuhan yang menyertai perjalanan usiamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini dan seterusnya Tuhan ada bersama dengan Robi. Turunlah ke atasmu berkat yang Tuhan siapkan yang lebih baik lagi untukmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Amin. Masih ada lagi? Tuhan berkati. Ya, oke. Yang punya masalah yang saya nggak tahu, silakan angkat tanganmu. Tapi percayalah bahwa Tuhan tahu sampai ke dalam-dalamnya. Tuhan mengerti hidupmu, Tuhan mengerti langkahmu, Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Bapa, kesempatan ini hamba berdoa buat setiap jemaat di tempat ini. Kalau ada yang merasa sakit dimanapun, letakkan tangan kananmu dengan iman kepada Tuhan. Ya, percayalah bahwa Tuhan akan menjamah kamu. Penyakit apapun yang sedang dirasakan ya Tuhan, itu tidak akan membawa kematian. Dalam nama Yesus akan menerima pertolongan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Masalah apapun yang tidak akan menjerat jemaatmu, dalam nama Yesus Tuhan tolong sehingga jalan terbuka dan mereka melihat kemuliaan Tuhan turun bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Roh-Mu tidak akan pernah berhenti yang berkata, aku beserta dengan kau sampai kesudahan Allah. Itu akan kami dapati dan kami jalani dalam perjalanan hidup ini. Berkati semua yang hadir hari ini, berkati yang melayani Sosistem LCD, yang kadang-kadang Tuhan di luar kemampuan kami karena bukan jurusan yang kami dapati, tapi kami percaya untuk Tuhan, hikmat Tuhan akan berikan kepada semua yang melayani termasuk Sosistem. Tuhan tolong berkati yang melayani musik, berkati singer dan ditulis. Sebentar kami akan pulang, kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami dan seluruh perjalanan hidup kami. Dengan nama Tuhan kami terima berkat Allah, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, karena Tuhan mengarahkan wajah kepadamu untuk memberkati kau. Diberkati umur hidupmu, diberkati usahamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati pencarianmu, diberkati keluar masukmu, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha.
Selamat Hari Raya Kenaikan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ibadah hari Minggu seperti biasa jam 8 pagi ya. Beritakan kepada yang lain, tidak berubah. Tuhan Yesus memberkati.